Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Tukang bohong kok mau nyapres, tukang nguras duit rakyat kok mau nyapres, tukang bikin program-program yang gak jelas manfaatnya kok mau nyapres. Apa kata dunia, Mas Bro? Dunia tidak bisa berkata apa-apa. Karena kebohongan Mr. Anies Baswedan ini sudah nampak. Trik-trik menguras duit rakyat pun sudah nampak. Program-program yang gak jelas pun sudah nampak. Pelan, tapi pasti semuanya terbuka. Pelan, tapi pasti semuanya muncul. Karena begini, Bro. Daging busuk, meskipun dilumuri dengan coklat, tetap saja daging busuk. Rasanya gak enak, meskipun kelihatannya enak. Tidak akan ada satu orang pun yang mau memakan daging busuk, meskipun dilumuri coklat. Daging busuk tetaplah akan jadi daging busuk, meskipun dilumuri keju. Memang kelihatannya enak, tapi yakinlah rasanya nggak akan enak. Karena daging busuk tetaplah daging busuk. Meskipun dilumuri keju, tidak akan ada satupun orang yang mau memakannya. Begitu pula kalau daging busuk dilumuri daging cincang lah katakan. Daging busuk tetaplah daging busuk. Meskipun dilumuri daging, rasanya nggak enak meskipun kelihatannya enak. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang berotak. Orang-orang yang berotak itu adalah orang-orang yang punya otak dan otaknya dipakai. Jadi para pendukung Anies Baswedan, partai-partai pendukung Anies Baswedan, ulama-ulama, kiai, ajengan, habaib, para pendukung Anies Baswedan, mereka itu adalah kelompok orang-orang yang gak berotak, punya otak tapi gak dipakai. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bagaimana mungkin seorang pembohong dicalonkan jadi presiden? Hancur ini negara, Bro. Bagaimana mungkin seorang tukang penguras duit rakyat, lem aibon, dicalonkan jadi presiden? Rusak ini negara, Bro. Bagaimana mungkin seorang yang suka bikin program gak jelas, gak bermanfaat, buang-buang duit, dicalonkan jadi presiden? Rusak ini negara. Makanya saya nggak percaya kepada orang-orang ini yang mengatasnamakan bela Islam. Padahal yang dibela Anies Baswedan. Padahal yang dibela adalah Cikeas Cendana Bakri Kala. Padahal yang dibela adalah perutnya, juga kemaluannya. Sungguh musyrik mereka-mereka ini. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Merupakan musuh-musuh Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Padahal kalau kita mau bela Islam, pakai Al-Quran, pakai hadis, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara berdasarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita pakai Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dipilih menjadi utusan Allah itu karena kejujurannya, tidak suka bohong, bisa dipercaya. Ini yang harus dijadikan standar pemilihan seorang calon pemimpin. Kalau misalkan Anies Baswedan yang jelas tukang bohong, bikin program untuk sesuatu yang gak jelas manfaatnya, penguras duit rakyat, dijadikan pemimpin, dijadikan calon presiden, ini dasar dalilnya apa? Gak mungkin negara ini dipimpin oleh seorang pembohong.
Gak mungkin negara yang dipimpin oleh seorang penguras duit rakyat. Gak mungkin negara yang dipimpin oleh seorang yang nyata-nyata selalu bikin program untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan menghambur-hamburkan duit rakyat. Saya hanya bisa tersenyum. Katanya mereka berilmu tinggi, tetapi ilmu mereka ternyata hanya membunuh diri mereka sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang bodoh dan zalim, mencalonkan seorang pembohong, penguras duit rakyat, membuat program-program yang gak jelas manfaatnya dan menghambur-hamburkan duit rakyat. Wahai rakyat Indonesia, mari kita menjadi orang-orang yang berotak, punya otak, dan otaknya dipakai. Kalau kita punya otak, otaknya nggak dipakai, sama aja dengan kebo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.